Jangan sampai mulut setuju padahal hatinya tidak, lalu ngedumel terus dan tidak ada akhirnya itu ngedumelnya tuh. Pernah ketemu nggak dengan yang seperti ini yang suka ngedumel aja? Pernah dengar nggak? Pernah dengar? Jelas suaranya tidak? Jelas suara sendiri. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Baik Bapak Ibu yang budiman, kita akan membahas ciri-ciri orang yang kurang matang secara emosi, walaupun mungkin usianya sudah saya tidak tega nyebut tua. Jadi orang akan bahagia ketika memiliki kecerdasan emosinya. Menjadi tua itu tidak usah terampil karena jadi sendiri, tetapi menjadi orang yang pribadinya matang, dewasa. Nah, bahagia itu tergantung dari kematangan pribadi. Berikut ini hasil belajar ciri-ciri orang yang kurang matang. Satu adalah sangat suka menyalahkan orang lain. Jadi fokusnya tuh orang lain saja yang salah tuh. Apapun yang terjadi cepat sekali untuk menyalahkan orang lain, dan pada saat yang sama dia tidak mau disalahkan. Padahal sangat memungkinkan dirinya yang salah. Pokoknya kalau ada apa-apa selalu mencari kambing guling, ya, kambing hitam. Padahal yang paling hitam adalah kambingnya. Jadi kalau ada apa-apa langsung nyalahkan orang, dan dia sepertinya tidak punya salah sama sekali. Kalau anak berbuat salah, kalau suami yang kurang dewasa, nyalahkan istrinya, nyalahkan yang lain sekolahnya. Dulu pernah ada seorang ibu, semoga Allah menyayangi beliau, tukar pikiran konsultasi tentang anaknya yang belum baik. Ditanya, ibu, kenapa anak seperti ini? Menurut pendapat ibu, penyebabnya apa? Menurut saya, kata beliau, yang pertama adalah kesalahan ayahnya anak-anak. Ayahnya anak-anak tuh nggak bisa jadi contoh, jarang di rumah. Kalaupun di rumah marah-marah, jarang ngobrol sama anak. Lama cerita kejelekan suami pilihannya, kan suaminya tuh pilihannya, ya. Sesudah puas cerita suaminya yang tidak baik itu penyebab anaknya jelek kelakuannya. Ada lagi, bu, sekolahnya. Memang sekolahnya sekolah Islam, tapi borju, hanya duniawi saja. Guru-gurunya juga gak pakai hati, nyalahkan. Sudah nyalahkan sekolah, nyalahkan guru-gurunya. Gaji diteladan, padahal yang milih sekolah itu beliau juga, ya. Dan teman-temannya juga, ya begitulah, cuman pamer kekayaan orang tuanya. Sebel sekali saya lihat teman-temannya. Dan yang paling parah penyebabnya adalah zaman teknologi ini. Ini gara-gara internet anak saya jadi begini. Semuanya ternyata salah. Tidak ada sepatah kata pun yang mengatakan sayalah ibunya yang salah, saya yang sehari-hari bersamanya. Nah, itu dulu, mungkin beliau sekarang sudah berubah jauh, ya. Dan menurut ilmu,
memang orang yang kurang matang kedewasaannya adalah seperti anak kecil. Jarang anak kecil yang ngaku salah, bener? Ini si Ade nih yang ini, padahal dia yang nyembunyiin. Mulai mikir semua. Hati-hati, semakin kita sibuk menyalahkan orang lain. Nih begini nih, tuh si itu, lihat jari ini nunjuk ke kita sebetulnya yang terbanyak. Orang tidak akan terhormat dengan lari dari tanggung jawab. Mari kita latih, jangan sibuk menyalahkan orang. Kenapa anak seperti ini? Saya yang bertanggung jawab. Saya ayahnya. Kelakuan anak ini tidak lepas dari tanggung jawab saya sebagai orang tua, terutama saya sebagai kepala keluarga. Saya yang salah. Harus berani begitu. Tapi mengakuinya juga bukan untuk acting, bukan untuk diakui sebagai orang, ini ayah hebat nih, enggak. Tapi benar-benar ngaku, memang ini salah saya. Hati-hati nih bagi yang suka menyalahkan orang lain, memperjelas ketidakmatangan dirinya sendiri. Ini bawahan saya nih yang ngaco. Nah, kalau sudah sibuk menyelamatkan diri itu udah, padahal dia tanggung jawab. Ini kemarin ada kejadian sepak bola. Sebetulnya yang sangat saya tunggu-tunggu ya secara pribadi, siapa nih yang berani tampil saya yang bertanggung jawab. Mungkin saya belum baca sampai saat ini, belum dengar kecuali ada satu yang saya tanggung jawab, tapi itu di bawah. Harusnya ada yang berani tanggung jawab, jangan hanya pada waktu menang tampil, tapi ketika ada musibah lempar batu sembunyi kaki. Yang kedua, ciri lainnya orang yang kurang matang itu adalah pendengar yang jelek. Jadi tidak tahan dengar orang tuh pengen motong aja, pengen menyela, tidak sabar untuk mendengar penjelasan orang lain. Pokoknya pendengar yang jelek, ciri khasnya itu kalaupun orang bicara dia tidak fokus, sibuk sana sini matanya tuh, seakan tidak mau nerima penjelasan orang, meremehkan penjelasan orang, dan bila ada kesempatan cepat motong. Lalu bicaranya juga lebih banyak. Suka sekali interupsi, tidak betah kalau mendengar tuh. Jadi nanti kalau ada orang bicara tuh, dia tuh akan memperlihatkan ketidakbetahan. Lihat sana, nggak ada fokus menyimak. Orang yang dewasa matang disimak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau ada yang bicara beliau menyimak. Kalau lucu beliau ikut senyum. Kalau menyedihkan beliau ikut prihatin. Kalau sesuatu yang mengagumkan beliau Masya Allah. Tapi orang yang kurang matang, orang ngebodor, garing bodornya, begitulah. Dia tidak mau ikut ketawa. Kalau orang bicara yang menajubkan, biasa aja, itu mah cetek, begitulah. Jadi tidak ada apresiasi, tidak ada penghargaan terhadap orang. Itu ciri orang yang tidak matang dewasa, kedewasaannya. Dan komennya tuh selalu negatif. Wah, itu sepak bola hebat. Biasa lah itu. Dari dulu juga. Kalau nggak kesana ya kesini. Gitu.
Kalau berita sesuatu dia akan cari negatifnya untuk menunjukkan dirinya tuh paling tahu, paling paham, paling menguasai, ingin tampil terus kalau bicara tuh. Lalu apalagi ciri lainnya adalah agresif kalau menyerang orang tuh. Jadi kalau sudah tidak suka tuh dia agresif sekali. Tadi menyalahkan, nah lebih buruk lagi dia akan terus selain menyalahkan itu berusaha merusak reputasi orang. Kalau dia sudah tidak suka, dia akan cari jalan untuk menjatuhkan orang tersebut. Tidak tahan orang lain dipuji itu, tidak tahan. Dia akan terus agresif saja. Kelihatan itu ya, orang yang kurang matang tuh kepuasannya adalah melihat orang lain menderita. Apalagi ciri lainnya adalah suka melebih-lebihkan. Jadi segala sesuatu tuh sulit dipegang karena cerita sesuatu tuh cenderung didramatisir atau sebaliknya dikecil-kecilkan kalau dia nggak suka. Jadi kalau ada apa-apa tuh, wah, perih sekali hati saya tuh. Dia bicaranya tuh, wah, didramatisir. Padahal dia cuma bersin aja. Tapi dia menganggap menghina, meludahi. Jadi nggak bisa dipegang orang yang seperti ini karena kecenderungannya juga suka bohong. Nggak bisa dipegang aja omongannya tuh. Dia suka beda tuh ya, di depan dengan di belakang. Misalkan dia tidak suka, tapi dia mengatakan gimana ini, iya saya suka, tapi di belakang beda lagi dia ngomongnya. Di rapat itu ya setuju, di belakang sebetulnya saya nggak setuju tuh, cuman saya lagi enek aja banyak ngomong, nggak bisa dipegang ya. Ada orang yang memang bicara tuh kalau ada kepentingannya aja sampai dia rela berbohong. Padahal gini ya teman-teman sekalian, kalau di keluarga, dalam berumah tangga atau di dalam rapat, kita bisa mengemukakan pendapat kita tanpa harus benci walaupun beda pendapat. Sebetulnya saya punya pendapat seperti ini. Jangan sampai di depan, oh iya itu bagus, tapi hati kita nggak suka, dan di belakang ngomong ke yang lain. Ini munafik, tidak boleh. Saya punya pendapat seperti ini, tapi kalau hasil rapat diputuskan satu pendapat sama, dan itu walaupun kita tidak sependapat karena hasil rapat seperti itu, ya udah, kita sudah selesai urusannya. Kita kemukakan pendapat kita, tapi sudah disepakati, ya sudah, kita nggak usah ngomong di belakang. Tapi kalau yang tidak dewasa, beda tuh, di depan dengan di belakang ini. Ini nggak bisa dipegang seperti ini, membuat kita nggak nyaman. Jadi nggak tahu nih yang sebenarnya tuh apa. Kalau tidak suka ya bicara saja, sebetulnya saya tidak suka, itu perasaan saya. Tetapi karena memang harus memilih ini, nggak apa-apa. Tapi kalau ingin tahu perasaan saya, memang saya tidak menyukai yang ini. Namun tidak apa-apa kalau pilihan itu, ini hanya masalah warna, beres. Tapi jangan sampai ini kursinya hijau atau merah. Hijau lah, hati tuh nggak sama. Ya udahlah, bagus gitu. Tapi eneknya panjang lebar. Bisa dipahami tidak nih? Kita memang tidak akan selamanya pendapat kita diterima, tetapi kita berani mengemukakan pendapat tanpa emosional dan berani untuk menerima pendapat orang lain, itu enak. Setuju, tidak setuju, gak apa-apa kalau pendapat ya. Jangan sampai mulut setuju padahal hatinya tidak, lalu ngedumel terus dan tidak ada akhirnya itu ngedumelnya tuh. Pernah ketemu nggak dengan yang seperti ini, yang suka ngedumel aja? Pernah dengar nggak? Pernah dengar? Jelas suaranya tidak? Jelas, suara sendiri. Dan orang yang kurang dewasa tuh cirinya kalau bicara tuh ya
cari sisi negatifnya aja. Dikasih makanan ini, sayang ya, nasi uduk sekarang mah kayak zaman dulu. Lihat aja kerupuknya cuman sedikit. Dulu mah banyak dan gede-gede. Dikasih kerupuk yang gede, ini mah kurang mateng. Sambal, nah sambal yang gini itu kurang banyak gitu. Dikasih banyak, kurang pedas. Yang enak ketaplokin aja ke wajahnya. Karena jelek aja semua tuh. Pas keluar, mendung nih. Kacau cuaca sekarang, nggak ada yang benar. Kalau mendung begini tuh, baju nggak ada yang kering. Tahu nggak akibatnya baju nggak kering? Bau becepok. Tahu bau becepok nggak enak. Nanti ke kantor pada bau asem semuanya. Padahal baru lihat mendung, ceritanya kemana-mana. Lihat jalan macet, kacau nih sekarang. Apalagi perempatan itu, itu paling horor sedunia. Merahnya seumur hidup, hijaunya sekejap mata. Udah semuanya bohong ya nggak? Kacau lah, kacau. Dunia ini udah kacau, nggak ada yang benar di dunia ini. Karena pikirannya nggak benar, jadi nggak ada yang benar. Nonton TV, bibir tebal nyanyi lagi, ngaca dong. Padahal kalau ngaca dia tebelan dia. Ada orang yang kalau komentar tuh negatif aja, apapun. Nggak ada bagusnya aja dunia ini. Kenapa begitu? Karena memang pikirannya negatif. Jadi tidak bisa lihat. Masih ingat cerita itu yang nanya ke seorang ulama, Syekh, tetangga saya nih ada orang, dia rajin ke masjid sih, tapi Syekh pelit, gede ambek, pemarah. Tapi yang satunya lagi tuh tetangga, emang dia baik sih, suka senyum, cuma jarang sholat, jarang ke masjid. Menurut Syekh gimana tuh Syekh? Orang-orang kayak gitu. Kata Syekh ini, menurut saya sih yang ke masjid tapi masih agak pelit, mudah-mudahan dengan rajinnya ke masjid beliau akan jadi dermawan juga dan pemaaf. Nah itu saya tuh yang jarang sholat gimana? Mudah-mudahan dengan beliau akhlaknya suka baik ke tetangga, dermawan, besok lusa jadi ahli sholat juga. Lalu yang jelek yang mana dong kalau gitu Syekh? Yang jelek itu kita sibuk mikirin kejelekan orang. Ini Syekhnya bijaksana, kalau saya sih mau ngomongnya kamu gitu. Tapi Syekhnya bijak menyebutnya kita yang hanya sibuk fokus kepada kejelekan orang. Ada tuh yang bapak dan anak ke masjid lagi banyak itikaf, ternyata yang di masjid pada tidur. Bah, lihat tuh, harusnya kan itikaf tuh bangun, ini kok pada tidur semua? Gimana menurut bapak tuh orang-orang kayak gitu? Menurut bapak sih bekutan mereka nak, tidur nggak banyak omong kayak kamu ya nggak? Kamu mau bangun mikirinnya kejelekan orang. Mengerti ya Ririn? Ini horor nih. Ibu tamu dari mana ini? Hati-hati pulang dari sini ngobrolnya ya. Bisa ketahuan kurang dewasa. Oh, jauh ya ke Darurat. Nggak dewasa. Ini dari Tangerang Bu. Oh berat sekali ini. Namanya MT Al-Ikhlas. MT Al-Ikhlas itu tidak boleh banyak mengeluh ya. Ikhlas. Lanjutkan. Ini tolong jamaah yang sedang mendengar ceramah ini jangan mikirin orang lain. Ini istri lagi dengar, ya Allah, ceramah si Ani pas sekali dengan kelakuan suami saya. Suaminya lagi berbaring dengar radio juga. Ya Rob, akhirnya engkau memberi petunjuk ke istri saya gitu. Jadi dua-duanya nggak ada yang berubah.
karena lebih sibuk memikirkan ini ceramah cocok bener nih dengan kelakuan istri saya. Pas sekali, bisa aja si tuh ya. Ini aja ciri pertama nyalahin orang ya kan. Aduh, astagfirullah. ولا عرفت ضحايا ولا لغيرك دوايا رب